Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan informasi bagaimana suasananya jika hari Natal di negara Swiss, karena saya yakin banyak sekali teman-teman dari Indonesia pun yang akan mengunjungi negara Swiss untuk berlibur di hari-hari Natal. Jadi saya akan memberikan gambaran suasananya seperti apa. Memang kalau kita melihat dalam film ya seperti itu, suasananya bersalju, White Christmas, nah indah sekali. Namun dari sisi lain ada banyak yang harus kalian ketahui juga. Biasanya mulai dari tanggal 25-nya ya hari Natalnya dan juga tanggal 26 yang kalau di sini disebutnya Stefantag, itu semua toko tutup. Dan restoran yang kecil-kecil juga semua pada tutup, terkecuali hotel-hotel besar itu selalu buka. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan informasi, jika saja teman-teman pas tanggal tersebut berada di negara Swiss, maka kalian akan sedikit kesulitan ya untuk mendapatkan restoran atau untuk mencari makan, karena juga toko semua tutup teman-teman. Hal yang bisa kalian lakukan adalah dengan mengunjungi stasiun kereta api yang besar. Contohnya di stasiun kereta api di Zurich atau juga di Luzern atau juga di Jenewa. Mereka mempunyai toko yang selalu buka. Walaupun tidak semua buka, tapi banyak yang buka. Sedangkan kalau di stasiun kereta yang kecil itu juga sepi, tutup kayak gitu. Tentu saja kalian bisa menyiapkan makanan kalian tanggal 24-nya ya. Jadi harus sudah belanja jika kalian tidak ingin makan di restoran, karena anyway restoran tutup, sehingga kalian mempersiapkan makanan sebelumnya. Tanggal 24 masih bisa berbelanja karena kebanyakan toko pun masih buka. Saya yakin teman-teman berkeinginan jika datang di bulan Desember ini maka kalian akan merasakan White Christmas ya, jadi hari Natal yang penuh salju di luar. Namun di sini pun saya bisa menginformasikan, sudah beberapa tahun ke belakang juga banyak kalau pas hari Natalnya itu di tempat saya tinggal saljunya sudah menghilang, bahkan ya sebelumnya turun banyak, seperti hari ini masih banyak salju di luar. Namun ada kemungkinan kalau udara hujan saljunya mencair dan hilang pas di hari Natal. Nah di tempat-tempat lain pun itu sama ya, jadi tergantung dari datarannya. Sementara kalau di pegunungan saljunya itu selalu banyak. Tentu saja jika kalian mengunjungi negara Swiss ini dengan mempergunakan travel agent secara tour group ya, jadi kalian tuh sudah tidak perlu lagi memikirkan soal makanan karena semua sudah diorganisasi. Namun untuk sahabat yang menginginkan datang ke negara ini secara pribadi dengan suami atau dengan keluarga secara pribadi tidak melalui travel agent, maka hal ini tuh sangat penting untuk diketahui, di mana khusus untuk hari Natal tanggal 25 dan tanggal 26, sekali lagi semua toko dan restoran itu tutup ya, terkecuali di hotel-hotel besar. Maka sudah bisa mempersiapkan bahan makanan hari sebelumnya, yaitu tanggal 24 toko tuh masih pada buka. Dan teman-teman ya, ini pun ada satu pengalaman. Baru beberapa hari yang lalu saya pun bertemu dengan dua orang turis yang datang ke negara Swiss ini secara pribadi. Mereka itu sudah keliling Eropa ya, jadi sudah mengunjungi negara-negara lainnya. Dan ketika saya bertemu, kebetulan dia sedang mencari tiket untuk naik kereta dari
Zurich Central menuju ke hotelnya, juga di sekitar kota Zurich. Tapi mereka kebingungan ya karena harga tiketnya katanya mahal sekali. Nah, jadi teman-teman di sini pun sedikit informasi kalau negara Swiss ini harga-harga itu memang agak lebih mahal ya dibandingkan dengan harga-harga negara tetangga di Eropa lainnya seperti negara Jerman, Perancis, Belanda seperti itu. Jadi kalian tuh harus mempersiapkan juga dana yang agak lebih kalau mengunjungi negara Swiss. Jangan sampai saking kebingungan ya mencari tiket yang agak murah. Dan saya pun sempat menolongnya ya karena kasihan ya datang dari Indonesia dan dia bilang kenapa harga tiketnya cukup mahal. Di sini saya bisa juga menginformasikan karena kalau kita membeli langsung di konter-konter mesin otomatis yang sudah disediakan ya banyak sekali di stasiun kereta atau stasiun bis, itu harganya kadang-kadang berbeda dengan kalau kita membelinya dari SBB App. Ya, di app ini kita bisa mendapatkan tiket yang harganya lebih murah. Tapi kadang-kadang ya tergantung jamnya juga. Jadi di situ dituliskan kalau kita berangkatnya jam sekian, itu harganya akan lebih murah dibandingkan dengan kalau kita berangkat jam lainnya. Jadi seperti itu. Di sini pun saya akan tuliskan ya app-nya apa. Jadi supaya meringankan teman-teman untuk traveling di negara Swiss. Namun alangkah baiknya lagi kalau kalian sudah mempunyai Swiss Travel Pass ya. Jadi dengan tiket itu kalian bisa bebas menaiki kereta ataupun bis yang ada di negara ini. Itu pun tidak semua ya, ada kereta regional yang juga masih tidak berlaku ya. Jadi di sini kita harus betul-betul mengecek atau menanyakan langsung kepada orang yang ada di konter di stasiun kereta atau menanyakan langsung ke supir bisnya ya jika kita kebetulan menaiki bis tertentu di daerah tertentu. Kalau menurut saya pribadi atau saran dari saya teman-teman untuk mengunjungi negara ini alangkah baiknya itu di bulan Mei ya seperti itu di masa musim semi. Jadi suasananya sudah agak sedikit hangat, tidak dingin seperti hari ini. Cantik sekali dan untuk kalian yang ingin melihat salju tentu di daerah pegunungan itu saljunya selalu ada. Jangankan musim semi ya, musim panas pun di gunung-gunung tertentu seperti di Jungfraujoch yang mempunyai salju abadi, kita masih bisa melihat dan enjoy dengan salju. Namun untuk berjalan-jalan suasananya cerah, tidak begitu dingin walaupun masih memerlukan jaket. Seperti itu teman-teman. Barangkali juga karena program atau rencana kalian ingin melihat saljunya di bulan Desember, ingin melihat suasana Natal di Eropa, khususnya di negara Swiss, maka di saat ini kalian menentukan ya untuk berkunjung ke negara-negara yang mempunyai 4 musim ini. Dan sekali lagi ya, itu suasana yang akan kalian hadapi, di mana kalau pas Natalnya itu malah sepi teman-teman, sepi sekali gitu. Walaupun kalau sebelumnya ya kalian datangnya sebelum hari Natalnya itu kalian bisa menyaksikan pasar Natal itu yang sudah merupakan tradisi. Dan juga kalian bisa menyaksikan hiasan lampu-lampu Natal. Namun kalau hal itu kan di setiap negara hampir ya yang merayakannya seperti itu. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.